Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persamaan dasar akuntansi, di mana kita menyelesaikan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini sudah ada transaksi usaha jasa Bintang Laundry ya pada bulan Januari 2021. Nah, Sobat Keuangan, persamaan dasar akuntansi itu memiliki rumus harta sama dengan utang plus modal. Sobat Keuangan, kita sudah masuk di transaksi pertama. Tanggal 1 Januari 2021, Saudara Bintang menginvestasikan uang tunai 15 juta, kemudian mesin laundry 10 juta dan perlengkapan senilai 2 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi? Coba sahabat keuangan perhatikan ini di kolom aktiva atau harta ya, ada kas, kemudian ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, kemudian di kolom pasifa ada utang dan modal. Ini tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Di istilah lainnya bisa aktiva, bisa aset ya. Tanggal 1 kita input dulu tanggalnya ya. Kemudian di keterangannya kita beri keterangan investasi awal. Nah, untuk di kolom keterangan ini sebenarnya bisa diletakkan di sebelah kanan ya, di sisi modal, tapi bisa juga diletakkan di sebelah kiri seperti ini di sampingnya tanggal. Oke, kita masukkan ya Sobat Keuangan. Di sini kasnya uang tunai 15 juta, kemudian perlengkapannya senilai 2 juta dan peralatan di transaksi adalah mesin laundry senilai 10 juta dan modalnya totalnya adalah 27 juta. Ke transaksi nomor 2 ya Sobat Keuangan, tanggal 3 bulan 1 tahun 2021 dibayar sewa kios untuk bulan Januari 2021 1 juta rupiah ya. Maka kita masukkan di dalam persamaan dasar akuntansi, pengaruhnya di sisi kas ini berkurang 1 juta ya Sobat Keuangan. Di kolom keterangan ada beban sewa, kemudian modal juga berkurang sebesar 1 juta rupiah. Jadi langsung di total mutasinya adalah untuk kas berkurang 1 juta jadi sisa 14 juta, kemudian perlengkapan tetap tidak ada mutasi, peralatan juga tetap 10 juta dan modal menjadi 26 juta, sebelumnya adalah 27 juta. Kita lanjut di transaksi berikutnya ya Sobat Keuangan, tanggal 4 bulan 1 tahun 2021 itu dibayar biaya pembuatan spanduk dan brosur. Totalnya adalah 350.000. Nah, kita input tanggalnya, kemudian kita masukkan di keterangannya adalah spanduk dan brosur ya. Kemudian mutasinya ini di sisi kas berkurang 350.000 ya. Kemudian di sisi modal juga berkurang 350.000. Lanjut Sobat Keuangan, di transaksi berikutnya tanggal 5 bulan 1 tahun 2021 ini ada diselesaikan jasa laundry pelanggan tetapi belum diterima pembayarannya senilai 250.000. Nah, ini kategorinya kalau belum diterima pembayarannya masuk di piutang ya. Sobat Keuangan, ini pendapatan jasa kita masukkan di piutang senilai 250.000 mutasinya. Piutang bertambah 250.000 di sisi aktiva, kemudian di modal juga bertambah 250.000 rupiah. Untuk sementara bisa kita cek ini masih balance ya, totalnya 25.900.000 rupiah. Lanjut Sobat Keuangan di transaksi selanjutnya yaitu tanggal 7 bulan 1 tahun 2021 ini Saudara Bintang menerima pinjaman dari bank. Nilainya adalah 10 juta rupiah untuk pengembangan usahanya. Maka kita masukkan di sisi kas bertambah ya Sobat Keuangan, 10 juta rupiah dan di sisi pasifa ada utang bertambah 10 juta rupiah. Jadi gitu pengaruhnya, kas bertambah, utangnya bertambah. Kemudian kita lanjutkan Sobat Keuangan di transaksi selanjutnya tanggal 10 ini diterima pendapatan jasa laundry 2 juta rupiah. Tanggal 10 kita masukkan tanggalnya, kemudian
di kolom keterangan kita masukkan pendapatan jasa di aktiva di sisi kas ya. Di kolom kas kita masukkan 2 juta rupiah bertambah. Kemudian di modal juga bertambah 2 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan Sobat Keuangan di transaksi berikutnya. Nah, di tanggal 15 Januari 2021, Saudara Bintang mengambil kas untuk keperluan pribadinya. Ini istilah dalam akuntansinya adalah prive ya Sobat Keuangan. Kita masukkan tanggal 15, kemudian keterangannya prive, dan kas berkurang Sobat Keuangan, berkurang 200.000. Itu sengaja saya berikan tanda kurung ya, sebagai penanda itu berkurang. Bisa juga sebenarnya dengan menggunakan tinta warna merah, tapi saya menggunakan tanda kurung sebagai pengurang. Kemudian di sisi modal juga berkurang sebesar Rp200.000. Masuk di transaksi tanggal 20 ya Sobat Keuangan, dibeli mesin pengering laundry Rp8.500.000 secara kredit. Nah, ini pembelian dilakukan secara kredit ya Sobat Keuangan, pembelian peralatan karena mesin pengering itu masuk dalam kategori peralatan. Pengaruhnya apa di persamaan dasar? Maka pengaruhnya adalah di peralatan bertambah senilai Rp8.500.000, kemudian utang bertambah senilai Rp8.500.000 juga. Kenapa? Karena pembelian dilakukan secara kredit. Nah, pengaruhnya itu ya. Jadi peralatan bertambah di sisi aktiva, kemudian di pasiva di sisi utang. Di kolom utang maksud saya bertambah Rp8.500.000. Kita lanjut di transaksi tanggal 25 Januari 2021 Sobat Keuangan. Ini ada penerimaan piutang, yaitu diterima piutang pelanggan tanggal 5 Januari 250.000. Nah, ini pengaruhnya adalah kas bertambah ya Sobat Keuangan 250.000, kemudian piutang berkurang 250.000 dengan ditandai ada tanda kurung itu ya Sobat Keuangan bisa lihat. Maka saldo piutangnya menjadi 0 atau habis. Oke, itu Sobat Keuangan. Kita lanjut di transaksi berikutnya yaitu tanggal 28 ya. 28 Sobat Keuangan, ada dibayar beban gaji karyawan senilai Rp1.500.000 ya. Maka pengaruhnya di persamaan dasar akuntansi adalah kas berkurang, itu ditandai dengan tanda kurung ya, senilai Rp1.500.000 dan modal juga berkurang Rp1.500.000. Kita lanjutkan Sobat Keuangan di transaksi tanggal 30 Januari 2021, ini ada pembayaran utang ya. Transaksinya adalah dibayar sebagian utang atas pembelian mesin pengering laundry Rp500.000. Maka di sisi kas itu berkurang Rp500.000, kemudian di sisi utang juga berkurang Rp500.000. Jadi pengaruhnya adalah di aktiva di kolom kas berkurang Rp500.000, kemudian di pasiva di kolom utang berkurang Rp500.000 karena dilakukan pembayaran utangnya ya, dan utangnya berkurang. Nah, lanjut di transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2021. Ini termasuk sebenarnya kategori penyesuaian ya Sobat Keuangan. Nilai perlengkapan yang tersedia adalah Rp500.000. Nah, sementara kita lihat di kolom perlengkapan tertanggal 30 Januari itu nilai nilai itunya masih itu ya, masih terlihat Rp2 juta. Maka kita harus menghitungnya. Bagaimana caranya? Yaitu 2 juta dikurang 500.000, hasilnya adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 itulah yang menjadi beban bulan Januari. Beban perlengkapan bulan Januari ya Sobat Keuangan. Itu yang menjadi beban perlengkapan bulan Januari. Sehingga nilai yang tampil di akhir periode adalah Rp500.000. Maka bisa Sobat Keuangan lihat semua ya, di kolom perlengkapan itu berkurang 1.500.000 dan di sisi modal juga berkurang 1.500.000. Sehingga saldo akhirnya
aktivanya senilai 42.700.000 dan di pasifa juga 42.700.000. Jadi balance ya sobat keuangan, harta sama dengan utang plus modal. Hartanya terdiri dari kas senilai 23.700.000, kemudian perlengkapan 500.000, peralatan 18.500.000, totalnya adalah 42.700.000. Sementara di pasifa itu ada utang 18 juta dan modal senilai Rp24.700.000. Maka rumusnya persamaan dasar ini sudah tepat ya, harta sama dengan utang plus modal. Nah, sobat keuangan, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi, bagaimana mencatatnya ke dalam maksud saya bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak saya di SMK Negeri 2 Balikpapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.